Salam Nusantara, Rahayu untuk kisana semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Ya. Hari ini kita akan membahas salah satu filsafat Jawa yang sangat terkenal, yaitu Manunggaling Kawula lan Gusti, ya. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan manunggalnya manusia atau bersatunya manusia dengan Tuhannya. Oke, akan segera kita bahas. Seperti biasa, jangan lupa siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Falsafah Jawa ini begitu terkenal, ya. Manunggaling Kawula lan Gusti. Bahkan kalau mungkin ya, kita melihat di berbagai selebaran atau mungkin di tulisan-tulisan para budayawan atau mungkin juga para pemerhati budaya yang membicarakan tentang ini, gitu ya. Bahkan mungkin beberapa kali kita lihat mungkin ada di kaos yang bertuliskan Manunggaling Kawula lan Gusti, ya. Nah, di dalam falsafah ini, ya, sering pula disebutkan oleh para tokoh, ya. Kemudian juga diungkapkan maknanya, gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang telah berkembang, akhirnya Manunggaling Kawula lan Gusti ini menjadi sebuah konsep yang begitu kental, ya, begitu memasyarakat di kalangan para penganut ajaran Jawa, ya, baik itu penganut filsafatnya mungkin juga, ya. Nah, kemudian dari konsep ini diajarkan bahwa ketika seseorang itu manunggal dengan Tuhan, itu adalah sebuah kesempurnaan, ya. Dan ini sayangnya belum banyak diajarkan ke masyarakat, ya. Ini adalah, padahal sebenarnya ini adalah sebuah hasil akhir, ya. Manunggaling Kawula lan Gusti ini, bersatunya manusia dengan Tuhan ini adalah hasil akhir. Hasil akhir dari apa? Gitu. Ini adalah hasil akhir dari suatu perbuatan, hasil akhir dari suatu karya, ya. Karya itu adalah kita sebagai manusia ketika hidup. Ada konsep ini berkembang, gitu ya. Seharusnya ini adalah bagaimana mengajarkan sebuah proses agar setiap manusia nanti bisa manunggal dengan Tuhannya atau bersatu dengan Tuhannya, ya kan? Jadi yang perlu digarisbawahi pertama ini adalah bahwa ini adalah sebuah hasil akhir, ya. Dan dari hasil akhir itu pasti ada sebuah proses, ya. Sekali lagi saya tekankan di sini. Nah, prosesnya seperti apa? Gini, kisana semua. Sebelum kita memikirkan tentang penyatuan diri dengan Tuhan, gitu kan, konsep yang harus mendahului itu adalah sebuah proses yang namanya penyatuan diri. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah disebut manunggaling diri. Manunggaling diri itu bagaimana? Ya kan? Manunggaling diri itu adalah bagaimana seseorang itu menyatukan pikiran dan hatinya menjadi sebuah budi. Budi ini bisa kita kembangkan menjadi akal budi, budi pekerti, ya. Dan penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, gitu, ya. Bagaimana kita harus ramah sama orang, baik sama orang. Kemudian saya akan membantu orang tanpa pamrih, gitu ya. Dalam konsep Jawa ini disebut sebagai makaryo tan akaryo, yang nanti akan kita bahas selanjutnya.
gitu ya. Dan makaryo tan akaryo ini adalah berkarya, ya kan, atau perbuatan tanpa mengharapkan hasil. Ini adalah sebuah proses yang seharusnya kita ajarkan. Intinya adalah ketika seseorang mau berbuat, mau melakukan sesuatu, hati dan pikiran itu harus menyatu dulu. Gitu. Coba kita bayangkan ketika hati dan pikiran itu tidak menyatu. Kadang pikiran, ya kan, sama hati bertentangan. Nah, mungkin bisa semua yang ada di rumah pernah mengalami hal itu, ya kan? Sebagai contoh misalkan, kita mau berangkat kerja, kita sudah telat, gitu ya. Kita sudah telat. Terus kemudian kita di jalan tahu ada orang jatuh dari sepeda. Saya mau menolong, misalkan. Tapi kok pikiran saya ini telat kerja, berangkat kerja. Gitu. Akhirnya saya nggak jadi nolong. Nanti kan ada orang lain yang nolong, gitu. Ya kan? Nah, ini adalah sebuah pertentangan. Tetapi ketika kita menyatukan itu, hati dan pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah budi, ya kan? Dan menjadi budi ini pasti adalah selalu menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan, bukan hanya perbuatan baik ya, tapi perbuatan yang luhur. Ya. Ketika orang ini jatuh, ya kan, penerapannya di situ. Kemudian saya akan bantu dia. Setelah saya tolong dia bangun dari sepedanya, saya akan bantu dia paling tidak membersihkan lukanya. Kemudian saya akan telepon rumah sakit. Ini adalah saya melakukan perbuatan ini tanpa pamrih, tanpa berharap saya nanti dapat imbalan dari orang tersebut, ataupun tanpa berharap imbalan dari Tuhan. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh pertentangan antara batin dan atau hati dengan pikiran. Tetapi ketika seseorang itu mampu menyatukan dirinya, mampu menyatukan, ya, memanunggalkan dirinya, itulah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Itu. Jadi jauh sebelum kita membicarakan manunggaling kawula lan Gusti, kita bicarakan dulu diri kita. Ya, perbuatan kita sehari-hari dengan masyarakat bagaimana, perbuatan kita dengan alam bagaimana. Dan ini juga tidak hanya dengan kita sesama manusia, tetapi sesama hidup. Bagaimana saya memperlakukan tanaman, misalkan seperti itu. Bagaimana saya memperlakukan binatang. Ketika kita hanya mementingkan manusia tapi tidak mementingkan seluruh isi alam semesta, ini kita belum manunggaling diri, gitu ya. Apalagi nanti manunggaling kawula lan Gusti, gitu. Jadi sekali lagi manunggaling kawula Gusti ini adalah sebuah hasil akhir, ya. Tapi manunggaling diri inilah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Manunggaling diri antara hati dan pikiran. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Nah, hati dan pikiran ini harus kita satukan menjadi sebuah budi. Ya, budi pekerti, akal budi. Dan kehidupan kita nantinya pastinya akan mengalami sebuah kebahagiaan rohani. Ya. Jadi kebahagiaan rohani inilah yang akan menuju kepada yang namanya manunggaling kawula lan Gusti. Ya. Gitu. Kalau kita menginginkan manunggaling kawula lan Gusti, kita juga harus manunggalkan diri kita terlebih dahulu. Kita mau manunggaling kawula lan Gusti, manunggal dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, tetapi diri kita sendiri belum mampu kita manunggalkan. Ya jangan harap. Gitu. Ya. Dan secara khusus saya memang tidak membahas apa itu manunggaling kawula lan Gusti. Rekan-rekan sudah di rumah dan di sana semua bisa cari sendiri referensi di YouTube, TikTok atau apapun ya, media sosial, banyak sekali yang bahas itu.
Tetapi proses dari manunggaling kaulolan Gusti inilah yang juga perlu kita tanamkan di dalam diri kita, ya, manunggaling diri. Dan ketika kita mampu memanunggalkan hati dan pikiran kita, ya, dengan sebuah proses bermasyarakat, bersosialisasi, ya, dengan prinsip melakukan perbuatan tanpa berharap hasil, disinilah nantinya sebuah konsep manunggaling kaulolan Gusti pasti akan bisa kita terapkan seperti itu, ya. Karena apa? Kita dari konsep manunggal diri itu, yang pertama, kita akhirnya tidak mau menyakiti orang, ya kan? Tidak mau menyakiti seluruh alam, gitu. Kita nggak bisa buang sampah sembarangan. Kita nggak akan buang sampah sembarangan, gitu. Ya. Kita menjadi orang-orang yang ramah, kita menjadi orang-orang yang tekun, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang yang penuh kehati-hatian, menimbang segala sesuatu perbuatan, agar jangan sampai saya ini menyakiti orang, ya kan, menyakiti ataupun makhluk lainnya, seperti itu, ya. Jadi kesimpulan di sini bisa kita ambil bahwa ketika kita ingin mencapai pada manunggaling kaulolan Gusti, manunggalkan dulu diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain, bahkan untuk seluruh alam, ya. Itu bisa semua bahasan singkat saya mengenai sebuah konsep manunggaling kaulolan Gusti yang kita awali dulu dengan yang namanya manunggaling diri. Demikian kisah semua. Saya Herlando, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, salam Nusantara Rahayu.